Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam siraman rohani pada saat ini. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan boleh jadi berkat, jauh daripada sempurna, tapi biarlah kebenaran ini boleh jadi rema buat kita sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali meluangkan waktu kami untuk mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan tolong kebenaran yang jauh daripada sempurna dan singkat ini boleh memberkati kami di tengah-tengah waktu yang ada pada kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang tetap boleh kami bisa dengar. Sebuah kesempatan, terima kasih selama masih ada waktu dan kesempatan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, mari kita langsung saja membuka di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4. Di sana dikatakan sesudah itu, Hakim-Hakim 16 ayat 4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Nah, Bapak Ibu pasti udah sangat tahu dengan kisah ini, cerita tentang Simson dan Delila. Cerita ini bahkan sampai anak-anak dari sekolah minggu pun pasti udah sangat tahu kisah tentang Simson dan Delila. Kita udah tahu siapa Simson, orang yang diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga dia banyak dipakai juga sebetulnya oleh Tuhan selama dia hidup menjadi berkat. Artinya ketika Tuhan memakai dia dalam banyak hal, sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekuatan yang datang daripada Simson itu semata-mata hanya karena kekuatan yang Tuhan beri. Sehingga Tuhan ingin melalui hidup Simson nama Tuhan diperdengarkan. Tetapi Bapak Ibu saudara, kalau kita mau lihat bagaimana Simson yang kuat itu, kita melihat bahwa ada satu sisi yang lain yang sebetulnya sangat disayangkan begitu. Artinya bahwa di balik karunia yang Tuhan beri kepada dia tentang kekuatan itu, dia tidak memanfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan gitu loh. Artinya dia sempat terjatuh begitu dengan hal-hal yang sebetulnya Tuhan nggak mau. Tapi Simson harus belajar sebetulnya dari pengalaman-pengalaman hidupnya, tapi nampaknya Simson tidak belajar dari hal itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelum dia jatuh cinta dengan Delila, yang pada akhirnya terkuaklah sumber kekuatan Simson di mana, dan akhirnya Simson menjadi kalah ketika dia harus berperang melawan orang Filistin hanya gara-gara rayuan Delila, karena Simson sangat jatuh cinta dengan Delila begitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada pasal yang ke-14, di sana dikatakan sebetulnya sebelum dia jatuh cinta dengan Delila, Delila ini bukan dari keturunan yang seharusnya begitu ya, anak Tuhan begitu. Kan Tuhan pengen bahwa tentunya Simson tidak jatuh cinta kepada perempuan asing begitu. Tapi kali ini Simson untuk kedua kali sebetulnya jatuh hati kepada perempuan asing yang tidak mengenal Tuhan. Di pasal 14 dikatakan, mari kita lihat di pasal 14, sebetulnya sebelum dengan Delila, di pasal 14 Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku, kata Simson kepada ayahnya. Tetapi ayah ibunya berkata begini, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu dan di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman pertama Simson jatuh cinta kepada orang Filistin, kepada perempuan yang menurut ayah ibunya gak usahlah begitu ya, karena dia dari golongan yang tidak bersunat. Artinya orang yang kalau boleh diartikan sebetulnya kan masih banyak yang takut Tuhan begitu ya, masih banyak yang memang Tuhan ingin jadi pendampingnya Simson. Kenapa harus di luar itu yang tidak kenal Tuhan dan tidak takut Tuhan tentunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Simson gak belajar dari pengalaman. Ketika dia ketemu Delila, dia jatuh cinta lagi pada perempuan asing gitu ya, perempuan yang tidak takut Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ending cerita daripada Simson dan Delila. Simson pada akhirnya terkuak di mana letak kekuatan dia yang seharusnya itu tidak boleh keluar kemanapun, bocor kepada siapapun. Tetapi karena Delila, maka Simson jatuh.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita ini mungkin sometimes sesekali kita bisa jatuh. Tapi bukan berarti kita kemudian pada episode selanjutnya dalam babak kehidupan kita berikutnya kita jatuh lagi pada perkara yang sama dan gak pernah bisa keluar, jatuh lagi bangun, jatuh lagi bangun, jatuh lagi pada perkara yang sama. Dan Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk belajar pada saat ini melihat bagaimana Simson tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, maka kejadian yang sama terulang dan pada akhirnya itu membuat sesuatu yang fatal dalam hidupnya. Dia mengalami kekalahan yang sangat memalukan dan itu sebuah pelajaran yang harusnya juga menjadi perenungan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita sudah jatuh dan bangun dalam setiap pelanggaran kita. Bukan berarti kemudian kita memang mau bangun tapi kemudian kita kembali jatuh. Kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu, sudah lewat, untuk kemudian langkah ke depan. Kita harus membuat yang terbaik supaya kita tidak lagi jatuh dalam hal yang sama. Karena sekali saja jatuh itu sudah membawa kita sebetulnya pada sebuah pelajaran yang bermakna buat hidup kita. Sehingga kita kemudian sekali lagi untuk next level dalam episode babak kehidupan kita belajar dari pengalaman yang salah itu supaya kita nggak salah lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya ingin, mungkin hari ini kita sedang terjatuh. Mungkin hari ini kita sedang berjuang untuk keluar dari segala keterpurukan karena kesalahan kita. Mungkin kita menyesali, tapi jangan sekedar sampai pada sebuah rasa sesal. Tapi kita buat komitmen yang baru bahwa nanti atau berikutnya hari-hari yang akan saya lalui di depan, saya tidak akan kembali jatuh pada kesalahan yang sama. Saya akan membuat sesuatu yang baru dan mengisi babak hidup saya dengan sesuatu yang baru pula. Yang lama biar berlalu, itu cukup jadi pengalaman dan juga pelajaran yang sangat memberkati untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, kalau hari ini engkau sedang terpuruk dan terjatuh karena sebuah kesalahan, cepatlah bangkit dan belajarlah dari hal itu dan tataplah hari di depan dengan sebuah lembaran yang baru dan tidak akan pernah mengulang hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan dan kita tahu bahwa itu salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pada saat ini kebenaran yang singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, dan tetap kuat Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur kalau pengalaman-pengalaman hidup mengajarkan kita banyak hal, dan untuk itu ke depan kita boleh tetap menjadi orang yang jauh lebih bijaksana dan lebih daripada itu menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran yang singkat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran yang singkat yang boleh kami dengar. Biarlah kami belajar dari pengalaman-pengalaman kami. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan yang pernah kami lalui, tapi biarlah itu jadi sebuah pengalaman yang mendidik kami untuk langkah di depan. Kami jauh lebih bijaksana. Kami boleh dengan segala kerendahan hati belajar dari pengalaman yang lampau yang sudah kami lalui. Mari Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jika ada di antara mereka yang sedang mengalami hal-hal yang sama, mereka sedang terjatuh terpuruk karena kesalahan atau karena hal-hal lain, sehingga mereka saat ini sulit untuk bisa mendongakkan kepala mereka. Mari Tuhan tuntun mereka supaya pengalaman hidup ini mengajarkan mereka untuk hidup sungguh di hadapan Tuhan dan berhati-hati tetap minta pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami semua boleh menang karena kami belajar tidak jatuh pada kesalahan yang sama, tapi kami belajar dari kesalahan yang pernah ada. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.